Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan sampai pertengahan bulan suci Ramadan. Dan mari kita banyak berdoa semoga Allah pertemukan kita sampai penghujung Ramadan dan menerima seluruh amal soleh kita. Kedua, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, kita sudah melaksanakan amal soleh selama 14 hari ini. Namun tidak ada satu orang pun yang menyatakan bahwa amal soleh yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan jaminan pasti berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti menjadikan pelakunya diberikan ganjaran yang mulia berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Ada saja sebab-sebab mengapa amal soleh yang kita lakukan boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan pahalanya menjadi sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sebab ini. Namun yang kita bahas, mari kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan ada dua syarat diterimanya amal soleh kita. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja niat ini adalah batiniyah, sifatnya dalam hati. Tidak bisa kita memvonis seseorang ini niatnya karena Allah atau bukan. Tapi dalam ilmu fikih disebutkan ada istilah yaitu koronah atau indikasi. Apakah seorang hamba ini memang beribadah ikhlas karena Allah atau mengharapkan pujian dari manusia. Kita ambil contoh, kalau dia sholat berjamaah khusyuknya luar biasa, diawali dengan sholat sunnah qobliyah, kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat ba'diyah, namun ketika sendirian maka sholat sunnah itu ia tinggalkan. Ketika dia sholat berjamaah, dia membaca dengan surah yang begitu panjang. Namun ketika dia bersendirian, maka dia melakukan dengan yang sangat cepat. Bagaimana seorang hamba ketika dia melakukan amal soleh, kemudian dia foto, kemudian di-share ke media sosial. Alhamdulillah, hari ini saya sudah melakukan sholat tarawih 11 rakaat. Alhamdulillah, hari ini saya sudah mengaji, sudah dapat 1 juz dalam 1 hari, diupload di media sosial. Awalnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun ketika dia posting untuk dilihat oleh masyarakat luas, kemudian ada pujian yang ia dapatkan dari orang yang melihat status tersebut. Masya Allah, luar biasa, bisa mendapatkan 11 rakaat tarawih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, dapat baca Quran 1 juz. Mendapatkan pujian-pujian, terkikis niatan aslinya karena Allah, karena mendapatkan sanjungan dari manusia. Awalnya ikhlas, namun bisa bergugur karena niatannya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersedekah, kemudian menyedekahkan hartanya ke sebuah masjid. Kemudian dalam masjid disebutkan bahwa alhamdulillah telah diterima donasi dari seorang hamba Allah, ya sebut saja nominal misalnya 1 juta. Si penginfak merasa kecewa, marah dia.
Kenapa nama saya tidak disebut? Kenapa disebut hamba Allah? Dan kita bisa melihat bahwa ketika terjadi seperti itu, maka ada indikasi apakah niatannya memang karena Allah Subhanahu wa taala atau mengharap pujian dari manusia. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap balasan akan diberikan sebagaimana apa yang dia niatkan. Ketika dia ingin menghadiri buka puasa bersama yang isinya ada taujihat, ada nasihat-nasihat, ada ceramah, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada silaturahim, ada menuntut ilmu. Ketika di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menerima balasan pahala yang pernah ia lakukan. Dia bertanya, "Ya Allah, mana pahalaku yang sudah menuntut ilmu, yang sudah menjalin tali silaturahim, yang sudah hadir di masjid? Mana pahalaku ya Allah?" Jangan sampai Allah mengatakan, "Sungguh pahalamu sudah kamu dapatkan di dunia berupa nasi kotak yang sudah kamu bawa pulang." Ternyata dia hadir dalam majelis itu semata-mata untuk mencari sebuah makanan yang mana pahala yang seharusnya dia dapatkan begitu banyak, namun ia hanya mendapatkan kotakan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya niat ini tidak bisa kita vonis, namun dari segi indikasi kita bisa melihat dan bisa menjadi bahan evaluasi. Apakah kita bersedekah memang karena Allah Subhanahu wa taala atau menginginkan adanya pujian, adanya sanjungan, adanya penghargaan dari manusia yang melihat sedekah kita. Makanya kalau kita memberikan sedekah misalnya dalam kotak infak, kita berupaya betul jangan sampai dilihat oleh orang lain. Bukan karena nominalnya, tapi menjaga hati kita. Jangan sampai ada sanjungan, ada pujian dari manusia yang bisa mengikis niat kita ikhlas karena Allah, tapi karena dapatkan pujian maka kita menjadi tersanjung-sanjung. Kita dibuat melayang oleh pujian dari manusia tersebut. Khawatir ketika kita melakukan sedekah kesekian kalinya teringat di masa-masa terdahulu adanya pujian, adanya penghargaan, sehingga hilanglah perasaan tersebut yang harusnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada sebuah kisah guru kami pernah menceritakan adanya seorang khotib untuk khutbah Jumat. Selesai beliau melaksanakan tugasnya, kemudian beliau pulang menggunakan sepeda motor. Namun sepeda motor tersebut tidak bisa untuk dinyalakan. Sudah di starter, sudah di engkol, nggak bisa juga. Sampai dihampiri sama takmir masjid. "Ya Ustadz, kenapa Ustadz motornya?" "Nggak tahu ini, nggak bisa nyala. Padahal tadi kesini bisa aja." Ketika takmir masjid tadi langsung teringat, "Oh iya, ada sesuatu yang terlupa untuk diberikan kepada khotib tersebut." Maka takmir menuju ke masjid, kemudian menghampiri khotib tadi, lalu mengatakan, "Afwan Ustaz, ini ada sesuatu yang ketinggalan. Mohon maaf Ustaz ya." Setelah diberikan, ternyata ketika diengkol langsung jalan motornya, Pak. Langsung jalan motornya. Subhanallah. Kita memang tidak bisa memvonis niat, tapi dari perilaku itu bisa terlihat bagaimana ketulusan kita dalam berdakwah. Bahkan ada lagi guru kami yang menceritakan sebuah kisah di mana seorang khotib diberikan tugas untuk berdakwah di sebuah masjid, tapi masjid tersebut masuk ke pelosok dan belum pernah didatangi sebelumnya. Maka diberikanlah Google Map gitu ya. Sebelum berangkat dititipi pesan oleh sang istri, "Abi, nanti setelah khutbah Jumat pulang ke rumah jangan lupa mampir ke pasar beli sayuran." Ketika sang suami
yang harusnya bertugas di masjid tersebut, Allah takdirkan tidak temukan dia ke masjid yang dimaksud. Allah halangi dia. Karena niatan awal sudah berbeda. Niat awal memang sudah rusak. Bukan lagi bertugas untuk dakwah, tapi mencari di luar daripada yang dituju. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sulit memang bagi kita untuk menghilangkan rasa bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya itu adalah syirik kecil dan dia begitu ada namun sulit untuk dideteksi. Makanya para ulama menjelaskan riya itu seperti semut kecil yang hitam di atas batu hitam di malam hari di dalam gua turun hujan. Kira-kira kalau kita lihat kelihatan nggak itu semutnya, Bang? Sudah semutnya kecil, hitam, di atas batu hitam, di malam hari dalam gua turun hujan. Sulit bagi kita untuk melihat semut tersebut. Tapi keberadaannya ada. Begitulah seperti semut tadi untuk riya. Dia sulit untuk dideteksi, tapi kehadirannya nyata. Ya, dan memang sulit bagi kita untuk menghilangkan rasa seperti itu. Ketika kita sholat sendirian, sebenarnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ada orang yang kita segani, ada orang yang kita hormati, atasan kita, mertua kita, sholat di samping kita, sehingga kita memperbagus sholat kita dengan harapan mendapatkan pujian. Oh, Masya Allah, bagus sekali nih bawahanku, besok naik gajinya. Masya Allah, ini menantuku soleh sekali. Langsung ada harapan seperti itu. Dan ini memang sulit sekali untuk kita jaga. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, syarat yang kedua adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sudah mendengar kabar, setiap tahun selalu ada kabar ini, di mana saudara-saudara kita yang melakukan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat, namun dalam waktu yang begitu singkat. Mari kita lihat dalam sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat di dalam sebuah masjid. Kemudian datang seorang pemuda, kemudian melakukan 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat, dia menghampiri Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' fasolli, fa innaka lam tusolli. Kembali kamu tadi belum sholat. Maka sholatlah pemuda tadi untuk kedua kalinya. Setelah sholat, dia menghampiri Nabi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa basa-basi, Nabi tetap melakukan hal yang sama, yaitu berkata, irji' fasolli, fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu tadi belum sholat. Berapa kali dia sholat? 3 kali. Setelah 3 kali sholat, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang salah dalam sholatku sampai engkau memerintahkanku sholat sebanyak 3 kali? Nabi bersabda, idza qumtum ila sholat faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu mau sholat, maka bacalah apa yang mudah bagimu untuk dibaca. Artinya tidak perlu kita menyusahkan diri kita, memaksakan diri kita untuk sesuatu yang belum kita kuasai. Baca yang mudah saja. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang tenang, tidak terburu-buru, dengan tumakninah. Ya, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innal ajalata minasyaiton. Sungguh terburu-buru itu, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kalau sholatnya dilakukan secara terburu-buru? I'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara sujud dengan tumakninah, dan lakukan tumakninah sampai salam, dan lakukanlah seperti itu di setiap sholatku. Begitulah sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita memang perlu menghadirkan tumakninah, perlu menghadirkan ketenangan, perlu menghadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Jangan sampai sholat kita tidak diterima
karena tidak mengikuti contoh dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mereka yang bercepat-cepat seakan-akan berlomba-lomba dengan imam. Imamnya belum rukuk, makmumnya sudah rukuk duluan. Ya, bukankah imam itu dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai orang yang diikuti gerakannya? Lantas bagaimana hukumnya mereka yang makmum ini mendahului gerakan imam? Ya, jangan sampai sholat kita batal karena tidak mengikuti bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, di mana beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi tidak mencontohkan hal demikian dengan bercepat-cepat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung Ramadan biasanya banyak orang yang pergi pulang kampung, pergi safar, maka mari kita bekali diri kita dengan ilmu untuk memahami fikih-fikih orang yang berpuasa ketika safar, termasuk fikih orang yang ketika safar untuk melaksanakan sholat. Ada sebuah kisah di mana ada jamaah yang musafir, kemudian dia lakukan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib, dia langsung menjamak sholatnya dengan sholat isya. Jadi setelah maghrib salam, bangkit lagi untuk langsung sholat isya. Datang jamaah baru ingin melakukan sholat maghrib. Mereka yang tidak musafir menginformasikan, mohon maaf Bapak, ini sedang sholat isya. Ya, akhirnya mereka membuat jamaah baru, sholat di belakang untuk sholat maghrib. Jadi di depan sholat isya, di belakang sholat maghrib. Datang jamaah yang masbuk, melihat ada dua imam di situ, mana yang harus dia ikuti? Dia mau sholat maghrib, yang di depan atau di belakang? Ya, itulah mengapa kita memerlukan mengetahui ilmu seputaran ini. Ya, karena yang lebih tepat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melarang kita untuk menjadikan dua imam dalam satu masjid. Ya, supaya tidak terjadi kekeliruan seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Mereka yang terlambat ingin melakukan sholat maghrib, sedangkan di sini sholat isya, sholat isyanya mereka pasti 2 rakaat. Maka silakan bergabung. Mereka sholat isya, kita tetap sholat maghrib. Ketika mereka salam 2 rakaat, maka kita tambah lagi 1 rakaat untuk menyempurnakan sholat maghrib kita. Sehingga imamnya tetap satu, meskipun jamaahnya memiliki niat yang berbeda. Ada yang niat jamak isya dan ada juga yang berniat sholat maghrib. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam mengerjakan amal soleh di bulan suci Ramadan. Dan kita juga berdoa semoga amal soleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berbuah pahala di sisinya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan juga menjadikan kita sebagai penghuni surganya nanti insyaallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.